Oke, halo anak-anak kelas 6. Untuk di tema 3 ini kita akan coba belajar satu hal yang baru lagi, bukan tentang Photoshop lagi. Karena Bapak lihat ada beberapa anak yang mungkin punya komputer atau laptop tapi nggak punya aplikasi Photoshop. Jadi kita akan beralih ke aplikasi di handphone maupun website. Jadi Bapak bilang aja kita nanti akan belajar tentang Canva kayak gitu ya. Tapi sebelum kita belajar ke Canva, kita akan pelajari aplikasi editing gambar yang kalian bisa coba explore atau kalian bisa dalami lagi. Tapi nanti kita akan fokus ke salah satu aplikasi saja. Dan yang pertama adalah PicsArt gitu ya. Jadi Jawa udah kasih keterangannya bahwa aplikasi ini untuk mengedit foto dengan memberikan stiker, teks, dan desain 3D. Jadi dia udah memiliki fitur yang sangat lengkap termasuk dalam kecerahan, opacity, color shadow, hingga blend. Jadi kalau misalkan kalian mau cari di Play Store atau Google Play, kalian bisa cari, tuliskan PicsArt, kemudian ikonnya atau logonya seperti ini. Oke, yang kedua adalah Canva. Ini yang akan kita pelajari. Jadi di Canva ini kita sudah bisa banyak membuat pekerjaan kita, termasuk kalian membuat logo, buat poster, buat presentasi, brosur, kartu atau kasih salam atau ucapin selamat kayak itu ada. Pokoknya banyak yang dapat kita kerjakan di Canva gitu. Nah, di Canva ini kita dapat membuat desain kita sendiri ataupun udah ada template, jadi kita hanya mengedit sesuatu yang telah mereka sediakan seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah Adobe Illustrator. Tadi pagi awal lupa, kalau misalkan cari di Play Store, tulis aja Play Store, nanti lambangnya seperti ini. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian Adobe Illustrator. Jadi Adobe Illustrator ini adalah membuat satu konsep secara kasar. Biasanya kita bikin konsep itu di kertas ya, tapi sekarang udah punya aplikasi untuk membuat konsep dasar di secara digital atau menggunakan smartphone maupun komputer. Ini lambangnya bisa kalian pelajari, tetapi tidak usah semua di install supaya handphonenya tidak terlalu penyimpanannya full gitu ya. Kemudian yang keempat, Airbrush. Jadi ini adalah aplikasi editing gambar secara detail pada bagian objek. Jadi objeknya itu yang paling detail itu di editing adalah bentuk orang atau manusia gitu ya. Jadi fiturnya itu dapat yang mengedit foto dengan whiten teeth, brighten eyes, perfect skin, dan lain sebagainya. Gitu, logonya seperti ini. Kemudian di Bixpaint X gitu ya, aplikasi editing gambar yang memiliki fitur yang cukup kompleks. Kompleks itu adalah lengkap gitu ya. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan konsep layer seperti di Photoshop, kemudian warnanya juga sudah kompleks, punya brushes, dan bisa juga membuat sketsa. Ini adalah logonya. Kemudian ada Adobe Photoshop Express. Jadi sebenarnya ternyata ada Adobe Photoshop Express yang ada di handphone kita. Tapi kali ini kita coba beralih ke Canva karena untuk kelas 6 sudah ada tugas mungkin buat poster kah, buat pengumuman kah, dan sebagainya. Jadi supaya ketika kalian belajar mata pelajaran yang lain, kamu bisa menggunakan Canva ini sebagai tempat kamu mengerjakannya, gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Kamu bisa install aplikasinya Canva di HP ataupun kamu bisa masuk website. Nah, untuk anak-anak yang mungkin penyimpanan handphone terbatas, Bapak Giawa sarankan kamu pakai ini saja, website. Jadi nggak harus di-download, kamu tinggal masukin ke website Google-mu atau pencarian internet lainnya, kamu tulis, nanti akan muncul seperti itu ya. Nah, ini adalah logonya. Kemudian Canva ini merupakan aplikasi desain grafis di Android, bisa ya, di Android. Kemudian penggunanya cukup sederhana. Aplikasi ini dapat membuat desain dalam bentuk apapun, tetapi ini berbasis online. Jadi kamu kalau misalkan tidak nyambung internet ya nggak bisa edit gitu ya. Pastikan kamu juga nyambung internet dan kamu bisa mengeditnya. Nah, ini sudah menyediakan fitur-fitur yang lengkap dan membuat kita bekerja secara kreatif gitu ya. Pada aplikasi Canva ini ada dua pilihan, bagaimana tadi sudah jelaskan bahwa ada yang disediakan template ataupun kita buat sendiri seperti itu. Nah, itu penjelasannya dari sini ya.
Kemudian nah sebelum kita menggunakan aplikasi Canva-nya, kita pertama-tama harus buat akunnya dulu atau harus mendaftar. Nah, caranya sangat mudah. Kalian cukup akses linknya pakai yang tadi ini ya, pakai link atau kamu udah download aplikasinya. Setelah itu kamu bisa klik sign up untuk mendaftar gitu ya. Nanti Pak Jawa akan langsung perhatikan. Nah, ini tampilan Canva ya, tampilan canva.com. Nah, kamu bisa lihat kalau kita sudah punya akun Google ataupun Facebook, bisa langsung kita klik ini. Tetapi semisal kalian diantara Google atau Gmail kalian nggak ada, atau Facebooknya tidak ada, kamu bisa klik daftar seperti ini. Gitu ya, nanti kamu akan diarahkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan. Pastinya harus punya email ya. Nah, kalau misalkan punya Facebook, seperti Pak Jawa, untuk menggunakan Canva langsung Facebook saja. Misalkan Pak Jawa coba buat ya, Pak Jawa. Nah, Pak Jawa sudah punya Facebook, jadi dia sudah bisa muncul seperti ini. Seperti ini. Pak Jawa akan coba jelasin tampilan atau fitur-fitur yang ada di sini. Oke, yang pertama, ini adalah tab home ya, tab home. Nah, di tab home ini akan muncul seperti ini, recommended for you gitu kan. Kemudian all design, ini adalah yang telah Pak Jawa sudah buat gitu ya. Nah, contohnya Pak Jawa kemarin buat timeline pelajaran kita sudah ada di sini. Rencana pembelajaran, perkenalan Pak Jawa, dan tugas lainnya. Pak Jawa sudah buat, itu adalah all your design. Itu tempat kita yang telah kita edit berada di situ. Kemudian share with you ini adalah ada sesuatu hal karyamu yang telah dibagikan dengan orang lain. Jadi secara bersamaan. Karena Pak Jawa tidak punya hasil karya yang dibagikan bersama, ya tidak ada muncul di sini ya. Kemudian brand kit ini tidak terlalu penting ya. Kemudian created a team. Nah, ini adalah suatu tugas yang bisa dikerjakan bersamaan dengan yang lain. Nah, contohnya kita masukin emailnya orang, kita undang dia untuk bisa bekerja sama dengan kita. Itu. Kemudian ini adalah all your folders, berarti folder kita ya. Tapi Pak Jawa tidak punya foldernya, tidak ada file-filenya gitu ya. Kemudian trust itu adalah tempat kita atau sesuatu yang kita hapus. Misalkan kita udah punya di sini ya sesuatu ini, tapi kita hapus, misalkan Pak Jawa coba hapus deh, hapus, move to trust. Nanti di trust pasti ada, jadi masih ada di sini ya, jadi tidak langsung terhapus, tapi bisa kita cari gitu ya. Kemudian ada di tab template. Nah, di template ini yang kita bisa lihat bisa gunakan apa saja. Misalkan ada Instagram story, ada misalkan pagi awal kita nanti belajar poster, mana poster. Nah, ini ada poster, flyer, kemudian brosur ada, sertifikat bisa, lesson plan, undangan, invitation, card, semua sudah lengkap. Jadi tinggal kamu nanti klik salah satu, misalkan poster ya, tinggal pilih, nanti akan muncul poster-poster yang akan kita coba gunakan. Nah, jadi misalkan ini nih, udah kita bisa gunakan seperti itu. Gitu ya. Nah, Pak Jawa sarankan ke kalian, kalau misalkan sudah masuk ke aplikasi ini, kalian bisa coba-coba supaya nanti waktu kita bikin tugas sudah lebih mudah Pak Jawa untuk menjelaskannya. Oke. Nah, features ini juga kalian bisa lihat di sini, foto-foto, ada icons juga ya. Kemudian layers ini juga tidak terlalu apa yang akan kita pelajari di sini, gitu ya. Nah, pricingnya juga nggak terlalu penting buat kita. Pokoknya kita bisa buat karya baru dan hasil karya kamu sendiri. Oke. Kemudian aplikasi fitur-fiturnya kamu juga bisa lihat langsung di sini ya. Misalnya your design itu yang telah kita buat. Nah, presentasi juga bisa ternyata buat di sini. Jadi ketika anak-anak diminta buat presentasi sudah ada template-nya. Kemudian Instagram post, misalkan anak-anak buat Instagram sudah ada di sini juga. Kamu tinggal buat poster sudah lengkap. Jadi ini lebih menurut Pak Jawa lebih cocok buat kalian jika ada tugas bisa dikerjakan di sini dibanding Photoshop yang memang kita harus editing secara detail tapi tidak terlalu berfungsi buat kalian sekarang sebagai pelajar gitu ya. Nah, untuk memulainya yang pertama kita akan klik create a design, jadi membuat sesuatu. Nah, setelah itu kamu bisa pilih, misalkan kita tadi buat poster ya,
untuk membuat posternya sudah bisa kita gunakan seperti ini. Nah, kita bisa pilih-pilih di sini banyak ya. Bisa kita pilih, misalkan tinggal kita edit gitu ya. Ini ada memperbesarnya. Bentar ya. Nah, misalkan. Nah, tinggal kita tulis di sini apa gitu kan. Nah, seperti itu. Sudah jadi, nanti tinggal kita download ya. Jadi untuk pertemuan kita ini masih Pak Jawa jelasin di tampilan awalnya di home ya, di sini. Oke. Nah, ini untuk pengaturan akun kamu bisa. Kemudian ini minta bantuan, help center. Oke. Kemudian ini adalah akun kamu ya. Nah, seperti Pak Jawa ini profilnya bisa nanti diganti seperti ini ya. Kemudian ini setting-settingannya kamu bisa ubah. Kalau misalkan kamu keluar dari akun ini atau kamu punya 2 akun, kamu bisa sync out gitu ya. Jadi itu ya untuk pertemuan kita. Pak Jawa udah sertakan sebenarnya langkah di sini. Misal masih bingung, Pak Jawa akan coba bantu kalian. Oke, di tampilan website Pak Jawa hampir sama dengan yang ada di handphone maupun di websitenya. Jadi kamu bisa langsung coba-coba saja. Oke. Demikian yang dapat Pak Jawa jelaskan. Semoga melalui Canva ini atau sesuatu hal yang baru ini kita semua bisa menggunakannya, karena yang tema 1 dan tema 2 menggunakan Photoshop cuma beberapa anak yang punya laptop atau komputer dan beberapa anak yang punya aplikasinya, jadi tidak bisa semua. Pak Jawa berharap karena ini bisa menggunakan handphone atau menggunakan website ya di handphonenya, jadi harus bisa menggunakannya. Jadi kita nggak usah terlalu takut banget apa-apa yang dikerjakan, supaya Pak Jawa cuma bantu kalian untuk bisa buat karya sederhana yang bisa kalian gunakan di mata pelajaran yang lain. Demikian yang dapat Pak Jawa sampaikan. Semangat!